Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki minggu keempat sesudah Epifani, kita sebagai orang percaya diberikan kesempatan untuk melihat dan menghayati betapa dahsyatnya dan ajaibnya Tuhan kita. Kuasa Allah yang terkadang tak bisa dengan mudah kita salami karena hadirnya tidak seperti yang kita harapkan. Itulah alasan kenapa kita tetap dan terus menyembah dan berserah kepadanya. Karena Dialah Tuhan Allah penguasa semesta, kita kepunyaannya sekarang kita memuliakan kebaktian minggu ini dengan menyanyikan lagu pujian dari KJ 242 ayat 1 dan 3. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah minggu keempat sesudah Epifani ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia, Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali ke kesucian Allah, dan yang dengan kuasa Roh Kudus membarui seluruh ciptaan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hari ini kita telah memasuki minggu keempat sesudah Epifani. Kiranya sukacita kita makin meluap karena pengharapan kita nyata dalam Tuhan. Marilah kita meneguhkan iman dalam takjub pada kuasa Allah.
Jadi dalam ibadah hari ini sebagai umatnya kita dipanggil untuk menghayati dan menjadi saksi akan keberadaan Tuhan Allah yang dahsyat dan ajaib. Sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 111 ayat yang keempat, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Marilah kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu pujian Kuasa-Mu Terlebih Besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita memasuki dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, selidikilah hati kami. Tak jarang kami mengaku dengan mulut kami, tapi kami lalai menjadi saksi-Mu dalam perilaku hidup kami. Ampunilah kami atas segala kesombongan diri dalam mengukur segala sesuatu dengan pengertian kami sendiri. Ampunilah kami atas sikap hati yang selalu meminta yang baik dan merasa kecewa atas perkenanan Allah yang tidak sesuai harapan kami. Ampunilah kami ya Allah. Kami sibuk dengan segala kepentingan kami. Kami lupa akan segala kedahsyatan dan keajaiban yang kuasa-Mu dalam setiap hidup kami. Ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu,
Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah dengan penuh syukur janji berkat Tuhan sebagaimana kesaksian pemazmur dalam Mazmur 146 ayat 7b sampai dengan ke-8. Tuhan telah membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan kita Yesus Kristus sudah menebus kita karena kasih-Nya kepada kita dan memberi kita hidup kekal. Marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam namasi. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami menghampiri hadirat-Mu untuk memohon kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami dengan Roh Kudus Tuhan dan memampukan kami untuk bisa memahami dan merenungkan firman-Mu. Bagaimana kami yang kadangkala mungkin rasakan takjub dan tentunya mengakui kebenaran firman-Mu, bisa mengimplementasikan firman itu, ketakjuban kami akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, untuk menjadi saksi dari Tuhan dan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, pimpinlah kami dalam perenungan kami ini. Di dalam Yesus kami serahkan pelayanan firman dan perenungan firman ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai yang ke-28. Markus 1 ayat 21 sampai yang ke-28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Demikian judul perikopnya. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami?
Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan dan Injil. Dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, melihara dalam hati dan melaksanakannya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam kebaktian minggu keempat sesudah Epifani adalah takjub pada kuasa Allah. Ada sedikit hal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di dunia ini yang bisa membuat kita menjadi takjub, menjadi terheran-heran. Dan hal itu biasanya terkait dengan sesuatu atau hal-hal atau peristiwa kejadian yang mungkin di luar nalar atau kebiasaan, atau bahkan melampaui sesuatu yang bisa dipikirkan oleh akal manusia. Hal-hal kejadian, peristiwa atau suatu fenomena yang langka, yang tidak biasa, yang membuat orang menjadi terkagum-kagum, seperti mungkin hal-hal berikut ini. Misalnya ada ulat yang bisa berwarna tubuhnya itu seperti foto luar angkasa, atau lobster dengan dua warna yang berbeda seperti bisa dilihat di slide, atau ikan dengan daging yang berwarna biru, suatu yang tidak biasa sehingga orang menjadi takjub dan terkagum-kagum. Atau mungkin peristiwa-peristiwa di luar nalar, seperti ada danau yang bisa hilang dengan seluruh makhluk di dalamnya dalam semalam. Mungkin hal ini kedengaran tidak masuk akal, tetapi itu terjadi pada tahun 2016 di Chile. Danau Riesco yang memiliki luas 14 km persegi tiba-tiba bisa hilang dalam waktu semalam. Air danau beserta seluruh hewan air di dalamnya menghilang, dan benar-benar wilayah itu kemudian menjadi kering. Dan para ilmuwan, saudara, tidak bisa dan tidak yakin untuk menjelaskan hal itu, untuk melihat fenomena itu. Mereka menduga kemungkinan ada fenomena yang terjadi berkaitan dengan perubahan geologi. Ada juga foto yang viral di jejaring sosial tentang seekor rubah hewan yang bisa dibekukan atau terbekukan dalam sebuah potongan es. Dan kemudian ketika itu ditemukan, ditaruh di atasnya untuk memberi peringatan bahwa lapisan es yang tipis, ketika kita tidak hati-hati kita bisa terjerumus ke dalamnya dan kemudian bisa terbekukan seperti hewan atau rubah itu. Ada juga aliran lava yang mengering, yang ketika kemudian difoto dan menjadi seperti keadaan atau foto atau suatu yang berkaitan dengan neraka. Gambaran-gambaran yang seringkali digambarkan mengenai keadaan di neraka, seperti itulah gambaran yang terjadi, yang diambil oleh Laszlo Kestai di sebuah gunung api di West Komukuna. Aliran laharnya yang mengering kemudian difoto dan menjadi seperti gambaran yang mirip dengan neraka. Dan orang mungkin akan menjadi takut bergidik karena melihat sesuatu yang mengerikan itu. Nah, bagaimana dengan peristiwa Yesus mengajar
melakukan sesuatu yang biasa kemudian menjadi sesuatu yang dilihat begitu luar biasa, sehingga membuat orang menjadi takjub, menjadi terheran-heran. Karena melihat orang mengajar di sebuah rumah ibadah atau sinagoge, bagi orang Yahudi itu suatu hal yang biasa saja. Setiap hari Sabat mereka akan datang ke rumah ibadah dan kemudian beribadah bersama dengan umat yang lain, baik itu di sinagoge atau kalau di Yerusalem di Bait Suci. Mereka akan beribadah setiap Sabat, atau juga setiap hari-hari raya Yahudi, Paskah, atau hari raya pendamaian, hari raya pentapisan, hari raya Pentakosta, atau hari raya Pondok Daun, roti tidak beragi. Umat Yahudi akan berduyun-duyun datang beribadah di rumah ibadah mereka. Nah, dalam ibadah-ibadah umat Yahudi yang dilakukan oleh umat Yahudi di rumah ibadah itu, maka mereka akan setiap kali beribadah akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Mereka akan menerima pengajaran yang disampaikan, baik itu oleh para imam atau mungkin oleh para ahli Taurat. Dan pertanyaannya adalah, mengapa ketika sesuatu yang sudah biasa dilakukan, sudah biasa dilihat itu menjadi luar biasa ketika Tuhan Yesus yang melakukan, yang mengajar, yang memberitakan firman. Peristiwa Tuhan Yesus mengajar ini terjadi di Kapernaum. Kapernaum atau Kefar Nahum itu sebenarnya berarti kampung Nahum atau desa Nahum. Dalam bahasa Yunani atau bentuk Yunaninya disebut Kapernaum. Dan pada zaman Tuhan Yesus memang kota ini cukup maju, dan karena kemajuan di kota itu maka ada kantor pajak yang menjadi pusat dari kegiatan para pemungut cukai. Dan makanya Matius, salah seorang murid Tuhan Yesus juga yang adalah pemungut cukai, tinggal di sana. Dan kota itu juga menjadi basis militer Romawi. Jadi ini adalah perkampungan yang ada di tepi laut atau Danau Galilea. Dan kemudian setelah ditinggali kira-kira atau sejak 1500 sebelum Masehi sampai 750 Masehi, kemudian kota ini menjadi reruntuhan sampai sekarang. Nah, kota ini dalam Perjanjian Baru, dalam Injil Lukas dilaporkan merupakan tempat rumah atau rumah dari sejumlah murid Yesus. Ada Petrus, ada Andreas, Yakobus, dan Yohanes, dan tentu saja Matius si pemungut cukai. Dan dalam Injil Matius 4 ayat 13 kalau kita baca di sana, itu juga diceritakan tentang Tuhan Yesus yang pernah tinggal menetap di Kapernaum. Dan menurut Lukas 4 ayat 31 sampai 37 atau Markus 1 ayat 21 sampai 28 bacaan kita tadi, Yesus mengajar di sebuah sinagoge, rumah ibadah orang Yahudi di Kapernaum pada hari Sabat. Dan di Kapernaum ini Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, tetapi dia juga menyembuhkan seorang pria yang kerasukan roh jahat. Peristiwa ini yang membuat orang-orang Yahudi yang ikut beribadah pada waktu itu di sinagoge menjadi takjub, dan kemudian memviralkan, membuat peristiwa itu tersebar ke seluruh daerah sekitar di Galilea itu. Nah, mengapa orang-orang yang hadir dalam ibadah itu menjadi takjub dengan cara Tuhan Yesus mengajar dan membuat peristiwa itu menjadi viral? Nah, di dalam Markus 1 ayat 22, penulis Injil Markus memberikan penjelasan bahwa ia atau Tuhan Yesus itu mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, orang yang tidak seperti ahli-ahli Taurat yang biasa mengajar mereka. Nah, pertanyaan itu bagaimana selama ini para ahli Taurat itu mengajar orang-orang Yahudi di rumah ibadat atau di sinagoge atau di Bait Suci? Jacob van Bruggen dalam bukunya Markus Injil menurut Petrus memberikan penjelasan bahwa ahli-ahli Taurat tidak pernah berbicara, tidak pernah mereka mengajar hanya berdasarkan kemampuan atau kuasa mereka sendiri, tetapi selalu dengan meminjam kuasa
dari kitab suci atau dari para bapa rohani yang atau para nabi yang mendahului mereka, rabi-rabi pada zaman dahulu. Ben Korin, seorang pengarang Yahudi, juga mengatakan mereka, rabi-rabi Yahudi itu, yakin bahwa seorang guru harus menyebut sumber yang dikutipnya ketika mereka mengajar. Dan berdasarkan hal itu, maka dalam Talmud adalah catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan juga sejarah. Bila orang memberitahukan atau para ahli Taurat, pengajar itu memberitakan sumber ucapan tertentu dari yang mereka ajarkan, malahan mereka harus menyebutkan beberapa tokoh yang pernah mengeluarkan atau mengucapkan pernyataan yang mereka kutip itu. Nah, perbedaannya adalah ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajarnya pada saat itu, ia tidak menyebutkan sumber dari pengajarannya. Memang ada yang berpikir bahwa penulis kitab sengaja tidak mencantumkan sumber-sumbernya. Tetapi yang pasti saudara, bahwa sebagai firman, sang firman yang menjadi manusia, sang firman yang turun ke dunia menjadi manusia, Allah yang hadir di tengah umatnya, tentu kewibawaan Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada kewibawaan ahli Taurat. Ia menyampaikan firman yang adalah dari dan tentang dirinya sendiri. Dan karena Roh Kudus ada dalam dirinya, kita ingat ketika pembaptisan, ia berbicara tentu seperti Allah sendiri yang berbicara atau yang sedang berbicara kepada umatnya. Dan wibawa dari Tuhan Yesus sendiri dikuatkan dengan kuasanya, ditunjukkan ketika dengan kuasanya ia mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan itu. Dari cara ia mengusir roh jahat itu menunjukkan bahwa kuasa itu ada dan berasal dari dirinya sendiri, sebagaimana diungkapkan dalam Markus 1 ayat 26. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Keberadaan Tuhan Yesus yang penuh dengan wibawa dan kuasa itu juga diakui oleh roh jahat, sebagaimana diungkapkan di dalam Markus 1 ayat yang ke-24. "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Bahkan roh jahat pun mengakui keberadaannya yang kudus dari Allah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dampak atau hasil dari pernyataan perintah tegas dari Tuhan Yesus sendiri ini terlihat ketika kemudian roh jahat itu keluar dari orang yang kerasukan. Ayat 26. Bahkan dampak dari tindakan Tuhan Yesus mengajar dan mengusir roh jahat ini begitu meluas, karena peristiwa itu kemudian membuat takjub umat yang hadir. Mereka memperbincangkannya, bahkan peristiwa itu kemudian diviralkan, tersebar dengan cepat ke segala penjuru, bukan hanya di Kapernaum tapi juga meluas di wilayah Galilea. Dan saudara, viralnya peristiwa itu tentu tidak terjadi begitu saja. Tentu itu merupakan dampak dari kesaksian orang yang hadir pada waktu itu ketika Yesus mengajar dan melihat ketika Tuhan Yesus melakukan pengusiran roh jahat di sinagoge di Kapernaum itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita yang tentu setiap hari Minggu kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan kadang kita juga takjub akan kebenaran firman yang disampaikan, wibawa dari firman yang disampaikan. Kiranya tidak hanya berhenti sampai pada ketakjuban, sampai pada keheranan dan mengakui wibawa dari firman Tuhan, tetapi bagaimana kita kemudian memviralkan, menjadi saksi-saksi dari firman itu, dengan kita memperlakukan firman dalam kehidupan kita dan memperkatakannya, bersaksi akan firman atau kebenaran firman itu pada orang lain, sehingga firman itu akan tersebar dan didengar, diterima oleh lebih banyak orang,
sehingga banyak orang yang kemudian mengakui juga kebenarannya, dan dengan kuasa Roh Kudus bisa menjadi percaya dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita pujikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga dan juga yang hadir di tengah kami sebagai manusia Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau di masa pandemi ini Tuhan telah mengirimkan vaksin yang sudah mulai divaksinasikan kepada tenaga kesehatan, yang tentu nanti akhirnya juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Akhirnya Tuhan yang membuat para tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan vaksinasi ini lebih sehat, lebih kuat, lebih bersemangat, dan lebih setia melayani, merawat mereka yang terpapar, mereka yang masih harus berjuang untuk kesembuhan karena COVID-19 ini, sehingga akhirnya dengan perawatan yang baik dan benar tentu akan membuat saudara-saudara kami yang masih berjuang untuk kesembuhan ini bisa dipulihkan. Dan terlebih juga tenaga kesehatan juga memiliki kekebalan yang lebih untuk bisa melaksanakan tugas dan pelayanan mereka. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit di masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Heri, kami berdoa untuk juga Kak Ruth, kami berdoa untuk Rio yang masih berjuang untuk kesembuhannya, kami juga berdoa untuk Ibu Wiwi yang juga berjuang untuk pemulihannya. Kami yakin dan percaya dengan perawatan yang baik, maka mereka juga akan bisa dipulihkan. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang dengan kuasa-Mu, mereka bisa mengalami pemulihan. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Ani, untuk Ibu Lena, juga untuk Bu Holili dan juga Medi, dan terlebih untuk pemulihan Pak Sindu, Bu Eli, dan Bu Pur. Kami bersyukur untuk mereka semua. Dan ya Tuhan, saat ini kami juga tetap berdoa untuk para lansia yang semakin atau tentu lebih rentan di masa pandemi ini dan harus lebih sering di rumah. Tuhan tetap hiburkan, Tuhan tetap berikan kebahagiaan dan sukacita sehingga mereka tetap bisa beribadah meskipun masih harus dari rumah, sampai nantinya mereka bisa beribadah bersama di gereja-Mu. Kami juga bersyukur untuk tim multimedia yang terus bersama dengan kami melayani untuk memberikan makanan rohani bagi umat-Mu yang masih harus beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan tetap berikan semangat dan kesetiaan kepada tim multimedia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk
PT UBS dengan segala aktivitasnya di masa pandemi ini. Tuhan tetap berikan kesehatan, perlindungan, penyertaan pada para owner, pemilik dari perusahaan ini maupun juga staf dan karyawan, sehingga mereka tetap sehat, tetap bisa memberi yang terbaik untuk perusahaannya, pabriknya, dan tentunya bisa menjadi berkat bukan hanya untuk karyawan tetapi juga untuk tentunya masyarakat sekitar, termasuk juga untuk gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, dan tentu ada banyak pergumulan pribadi kami dalam keluarga, yang dimana kami tentu harus lebih banyak di rumah, saling menjaga. Dengan segala pergumulannya kami mohon Tuhan terus hadir dalam pergumulan keluarga kami masing-masing. Demikian juga dalam pekerjaan, di mana tentu lebih beresiko, dan kami mohon Tuhan melindungi kami semua sehingga bisa tetap bekerja dan terus terlindungi, sehingga kami bisa tetap memberi yang terbaik dengan tubuh yang sehat. Dan juga dalam pelayanan kami, Tuhan kiranya selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, seluruh doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga mengajar kepada kami semua berdoa yang akan kami pujikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal yang ke-35 ayat 1 dan ayat 2a. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Untuk persembahan, kita bisa masukkan ke dalam amplop dengan diberi tanggal, bulan, tahun pelaksanaan kebaktiannya, dan kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke kantong persembahan pada saat kebaktian sudah dilakukan di gedung gereja lagi, atau dimasukkan ke kotak persembahan di depan kantor gereja, di gedung baru pada jam kantor, atau ditransfer ke rekening A.
Bank BCA nomor rekening 50602527744 atas nama Natalina Supriyanto _Ratna Ardani. B. Bank Mandiri nomor rekening 1400016330749 atas nama Gereja Kristen Indonesia Lebak Jaya. Pengumpulan persembahan. Marilah kita menyanyikan pujian dari PKJ 265 bait 1 dan bait yang kedua, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa persembahan. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang selalu memberkati kami, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu. Terima kasih atas berkat rohani berupa pemberitaan firman Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami melalui pewartaan hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami dan menerangi setiap langkah kehidupan kami. Kiranya berkat rohani ini bisa menguatkan kami di masa pandemi ini. Kami juga bersyukur untuk berkat jasmani ya Tuhan yang telah limpahkan untuk umat-Mu. Sehingga saat ini kami bisa mewujud nyatakan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami berikan dalam ibadah ini. Tolong kiranya Tuhan senantiasa memberkati umat-Mu yang telah memberi persembahan bagi hormat
dan kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah majelis jemaat yang akan melola persembahan ini, sehingga bisa memanfaatkannya untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadikannya sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai kepada penghujung dari ibadah kita. Marilah kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Marilah kita melanjutkan kehidupan dalam pengharapan kepada Tuhan untuk terus memandang kepada Allah yang bertahta dan berkuasa atas segala-galanya, menjadi saksi dan penolong kepada sesama, dan terus belajar berserah sepenuhnya pada kuasa dan kedahsyatan Allah semata. Dan terimalah pengutusan dari Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.